parkir. Iya, kita gugatnya ke pengelola parkir. Tapi di situ di karcis itu ditulis kehilangan bukan menjadi tanggung jawab penyedia parkir. Duh, mana lagi ini? Udah jam berapa? Janji jam berapa? Kita WhatsApp dia dulu ya. Ini orangnya. Dari mana? Senang kamu. Kenapa? Kok Kesel kali. kenapa kesal? Kampret lah. Kok kampret? Tahu Kenapa? nggak? Kenapa? Cerita sini, cerita. Pulang tadi saya enggak pakai helm. Bah, Dari minimarket beli ini. kok Hilang bisa? helm. Padahal parkir di minimarket terkenal. Hilang? Hilang helm tuh. Helm kamu yang Padahal mahal itu. Ada tukang parkir di situ. Keselnya saya, Terus? keselnya. Ribut lah sama tukang parkir tuh. Dia masih minta duit parkir. Mana otaknya itu? Astaga, emosi saya tadi benar-benar betul. Tapi saya mau buat apa sih? Gak bisa buat apa-apa. Jadi kamu bayar juga uang parkirnya? Enggak, saya pulang gitu. Ah, Tapi dia nggak mau tanggung jawab helm saya. helm kamu yang baru beli itu? Yang full face itu loh. Astaga. Helmnya harga 400.000. Iya, dia nggak mau tanggung jawab. Ya ribut-ribut di situ orang lerai. Aha. Udah, habis itu udah suruh bubar. Oh, astaga. Dia di situ tugasnya jaga parkir kan. Aha. Tapi waktu kamu datang dia ada. Duduk di ujung. Ada di situ. Dulu dia ngapain? Kalau helm saya nggak ada di situ. CCTV nggak bisa dibuka. CCTV pun nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Nah, Jadi ya pasrah lah saya. jajan cuman nggak sampai 50.000. Gitulah. Nah, beli baru lah ininya. Saya kalau bisa saya tuntut tuh bener. Emang bisa Bu tuntut? Bisa. Tunggu dulu. Kita udah kejauhan nih belum. Oh iya. Kita belum nyapa kawan-kawan. Astaga. Hello Kongko Times. Apa tuh Bang? Hai. Welcome Hi, back guys. to our channel. Kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan membahas keluh kesahnya saya sama Kang Parkir di minimarket. Pasti kawan-kawan punya pengalaman yang sama mungkin. Ini udah hampir di semua tempat orang kejadian gini. Ya. Datang kita parkir sendiri. Oke? Ya. Belanja sendiri ya kan. Ya kalau berdua juga bisa, Pak. Sampai di parkiran lagi mau pulang. Naik motor sendiri, mundurin motor sendiri. Waktu mau gas jalan dia minta duit. Pak, parkir gitu. Enggak parkir gini. Prit. Nunggu di samping. Kalau enggak nunggu pura-pura ngitung duit. Oh iya. Udah tahu minta duit. Gitu. Kesel enggak tuh? Kesel enggak? Banget. Sabar. Nanti tak bikinin ininya ya, agar-agarnya ya. Tuh. Nah, jadi kali ini kita mau bahas mengenai saya juga belum tahu. Kita mau nanya nih sama yang pakar katanya sih. Sebenarnya isu kayak gitu tuh. Nah, di kondisi saya ini kan saya bukan hanya korban. Sebenarnya korban Bu ya. Bukan hanya memang dimintain duit walaupun tukang parkirnya nggak kerja ya, tapi saya juga kehilangan barang. Padahal di situ ada penyedia parkir, ada penjaga parkirnya juga gitu. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh sekarang? Padahal dia tuh ngasih karcis. Oke. Ada karcisnya Ada karcisnya. Berarti itu ini dong, apa? Kan parkir 2.000 ya. 3.000 ditulis pakai pulpen di situ. 3.000 pakai pulpen di situ. Loh, kan kalau motor cuma 2.000, Ay. Iya, nanti saya bisa buat juga dong angka 2.000 saya tambahin bawahnya gitu 3.000. Itu pemalsuan mata uang, Pak. Nggak boleh. Jangan. Nggak, tapi kita nggak bahas itu ya. Yang mau kita bahas sekarang nih, nah kalau misalnya kondisi kayak saya itu, kita ada kehilangan barang di di tempat minimarket terkenal lah yang mungkin tersebar di seluruh Indonesia. Tuh gimana prosesnya? Bisa nggak dituntut digugat ya? Digugat hukum gitu ya. Bisa nggak gitu? Saya mau hukum. nanya.
Nah, kalau ini juga sama kejadian yang minggu lalu nggak sih yang kita cerita, yang Dewi ada cerita di podcast sebelumnya. Apa tuh? Kita mau pergi beli jajan tapi malas banget ke minimarket depan. Oh iya kan? iya. Udah Bener, feeling bener. duluan dia. Jadi itu, sebenarnya pengaturan tentang parkir itu diatur oleh pemerintah daerah. Pemda ya. Iya, melalui Oke. perdanya gitu. Dan itu masuk dalam retribusi daerah. Retribusi daerah. Iya, Oke. masuk APBD. Nah, dulu itu sayang, ada juga ini secara gitu ya, di Indonesia kan memang banyak kendaraan-kendaraan. Salah satunya kita juga kan punya kendaraan. Kadang kita pergi beli belanja gitu, parkir sembarangan, itu sebenarnya nggak boleh. Makanya ada tukang parkir. Oke. Nah, kalau masalah kehilanganmu ini, kita bisa menggugat. Bisa. Kita gugat bukan tukang parkirnya. Kita gugat bukan tukang parkir. Iya, kita gugatnya ke pengelola parkir. Tapi di situ di karcis itu ditulis kehilangan bukan menjadi tanggung jawab penyedia parkir. Nah, klausul yang seperti itu sebenarnya tidak boleh, guys. Bisa kalian lihat tuh di karcis-karcis yang kalian lihat, ataupun kalian misalnya lihat di tempat parkir dimanapun tuh misalnya kunci kendaraan Anda kehilangan bukan menjadi tanggung jawab penyedia parkir, itu banyak begitu kan? Iya. Nah, itu biasanya kalau misalnya seperti itu kan ada hotel-hotel misalnya atau tempat-tempat tertentu. Iya. Tapi memang nggak ada tukang parkirnya gitu. Tapi ini posisinya ada tukang parkir dengan karcis yang resmi ya. Iya, ada karcis. Nah, itu. Ada karcis. Nah, selain itu juga dulu pernah ada kehilangan juga motor. Motornya hilang di parkiran di parkiran di swalayan gitu. Nah, motor itu hilang, ada tukang parkir di situ. Ada tukang parkirnya juga, motornya hilang. Iya. Nah, jadi mainlah tukang parkirnya ini. Nah, itu tadi. Jadi bertanyalah yang kehilangan tadi korban ini kan, harus ke siapa kita ini? Kita tuntut sama kayak kamu kehilangan helm tadi. Saya juga nggak tahu, saya cuma marah tukang parkirnya aja gitu. Itu. Kita bisa menuntut ke pengelola parkirnya. Pemilik swalayan. Karena dia yang menyediakan parkir. Oke. Iya kan, istilahnya mereka kerjasamanya gitu kan, dengan pemerintah daerah atau dengan pribadi. Nah, jadi ada satu putusan kemarin Dewi ada lihat, saking emosi juga Dewi kemarin itu kan, ada Dewi baca-baca juga bahwa ada putusan pengadilan nomor putusan pengadilan itu? Iya, putusan pengadilan ada, udah masuk pengadilan dia karena dituntut. Nah, gara-gara case ini juga iya, posisinya CCTV-nya juga nggak hidup. Oke, memang gawat kali permainan nih kayaknya. Nah, ada putusan perdata dia. Bukan putusan, sorry. Ada keputusan, ada jurisprudensi. Apa jurisprudensi? Jurisprudensi itu kayak seperti pengaturan dari Mahkamah Agungnya gitu loh. Oke, terus. Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 3416 garing PDT garing 1985. Udah lama banget kan? Udah lama dia, tahun 1985. Nah, bahwa kegiatan parkir itu merupakan sebuah perjanjian. Kita sebagai konsumen sepakat untuk menitipkan barang kita dengan orang yang menyediakan jasa penitipan. Kan parkir kan penitipan kan? Iya, betul. Iya kan? Penitipan motor kan? Betul. Untuk titip sementara gitu ya kan? Nah, barang yang hilang dalam proses penitipan itu, selama penitipan itu berlangsung, itu menjadi tanggung jawab jasa parkir, tanggung jawab pengelola parkir. Pengelola parkir. Iya. Berarti yang punya swalayan. Iya. Oke. Itu dia. Itu dasarnya kita bisa menggugat mereka. Karena ada case dulu, udah lama banget. Berarti itu nanti misalnya kita gugat ke kantor polisian, dipanggil lah. Enggak, kita gugatnya ke pengadilan negeri saya. Langsung. Iya.
Enggak, bukan buat laporan ke polisi. Kalau buat laporan ke polisi kan dia surat kehilangan, bahwa ada telah terjadi kehilangan. Ya, kalau misalnya yang hilang kayak kalau- saya helm nih. Iya, kan kamu hilangnya helm kan? Iya. Berarti kamu bisa bikin laporan kehilangan di kantor polisi. Oke. Ya kan? Nah, tergantung kamu mau orangnya di penjara atau barang kamu balikkan. Saya sih mau barangnya balik aja. Nah, kalau barangnya balik kita tempuh gugat. Gugat. Iya. Oke. Gugat. Jadi gugatnya gugat secara perdata. Nanti ada penggantian uang atau penggantian barang yang sama. Gitu. Oke. Berarti bisa ya barangnya balik ya? Bisa. Nah, kalau kamu helm kamu nih yang hilang ya kan, harganya cuma 400.000. Itu hanya masuk dalam tipiring sayang, tindak pidana ringan. Jadi tindak pidana ringan itu dikategorikan barang hasil curian itu di bawah dari 2.500.000. Oh, oke. Kecuali helm kamu apa namanya yang balap, MotoGP. iya, yang harga puluhan juta itu baru bisa diproses. Ya, helm standar. Bu. Helm standar. Itu pun astaga, baru berapa hari itu helm? Jalan sebulan lah. Masih baru. Ya udah, ntar lagi belilah. Siap nih kita tuntut dia. Siap. Oke. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi ya mau nggak mau gitu. Kalau misalnya di dalam karcis itu dia menjelaskan bahwa kehilangan bukanlah tanggung jawab dari apa tadi? Pengelola apa? Penyedia parkir. Penyedia parkir, ya. Itu sebenarnya menyalahi undang-undang konsumen sayang. Iya. Perlindungan konsumen. Kita nih konsumen. Kita ini kan konsumen ini. Iya. Nggak kami beli barangnya baru tahu. Nggak dibelikan lagi nanti ini. Ya, berarti kalau gitu saya udah tahu, berarti intinya bisa. Bisa. Ya mungkin teman-teman juga kadang kesel ya kan. Ini parkir sekarang kan memang di pelang-pelang beberapa daerah itu, di tempat-tempat yang strategis pemerintah daerah udah masangin pelang harga parkir. Iya, tarif harga parkir. Itu penting loh. Jangan nanti parkir mobil 10.000 katanya. Kalap aja dibuatnya. Kalau mall-mall besar di Indonesia 10.000. Astaga, memang luar biasa. Oke lah, berarti solusinya bisa. Kalau jadi misalnya siapapun nih yang kehilangan barang pada saat misalnya di swalayan lah misalnya, yang memang menyediakan parkir berbayar maupun gratis ya. Karena kan ada swalayan juga yang misalnya parkir gratis, nulis dia parkir gratis. Itu tetap tanggung jawab dia kan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Dia misalnya dia hire security. Karena saya ada tahu satu tempat di Medan yang dia demi menarik konsumen, dia tulis parkir gratis besar-besar. Dia bayar satu orang penjaga parkir. Oke. Dia bayar bulanan gitu. Nah, itu tanggung jawab penyedia parkirnya yang punya swalayan atau tanggung jawab konsumen? Tanggung jawab konsumen kalau yang seperti itu. Parkir gratis. Iya. Iya, dia kan hanya menyediakan parkir saja. Kamu mau belanja tempat dia, mau belanja tempat dia, ya kan? Iya. Mau parkir tempat dia pun nggak masalah. Atau kamu tidak mau parkir tempat dia juga tidak masalah gitu. Oke. Jadi itu kalau bahasanya perjanjian itu adalah kesepakatan antara dua pihak. Kalau kamu nggak sepakat untuk meletakkan motormu di situ, ya udah, bukan tanggung jawab dia gitu. Nah, kalau misalnya terjadi kehilangan di dalam proses kamu parkir di situ kan, yang di swalayan gratis itu. Iya. Nah, biasanya tuh banyak mereka bakal tulis kunci ganda kendaraan Anda gitu kan. Ya, itu untuk meminimalisir. Mungkin kalau misalnya mau melakukan ganti rugi mungkin bisa. Kita bisa tuntut mereka bisa, tapi tidak sebanyak yang kita bayar. Itu sih secara logikanya. Kalau dari Dewi, mungkin kawan-kawan yang ada pendapat lain bisa komen di komentar bawah. ya. Kita sharing gitu.
Nah, atau ada yang punya pendapat lain ataupun yang mungkin punya pengalaman mengenai yang hal sama ini. gitu, Nah, bisa juga kita bahas nanti. Iya, karena tukang parkir yang seperti itu sangat meresahkan warga gitu. Banget. Meresahkan gitu. Iya, apalagi kayak kita pikir nggak ada parkir di situ ya Iya. kan? Bawa duit pas-pasan. Ada tukang Saya parkir. pernah saya cuma bawa duit 1.000 sisa belanja. Oke. Saya nggak ingat situ harus bayar parkir. Keluar nego sama tukang parkir. Mau nggak 1.000 dia? Kamu bawa apa waktu itu? Saya nggak ingat saya belanja apa. Bawa apa kendaraannya? Motor. Motor dulu kan masih 1.000. Udah 2.000. Oh, udah 2.000 Iya, ya? di kota udah 2.000. Kan baru udah 2.000. Nego lele gitu. Tinggal 1.000 uangnya ini Le. Aduh, memang luar biasa. Ya itulah intinya. Dah, nggak usah marah-marah lagi ya, Pak Komandan. Oke. Besok dicarinya jangan di situ lagi. Kita pesan online ya. Ya, pesan online aja lah. Pesan online aja. Oke lah, gitu aja. Singkat aja kali ini ya guys. Sudah Terima kasih ya udah mau mendengarkan keluh kesah. keluh kesah kita pada hari ini. Dan buat kawan-kawan semua disarankan untuk komen di kolom komentar kita. Ya, yang mungkin punya punya pengalaman yang sama ataupun bagi teman-teman yang punya pemikiran lain berbeda atau tidak sependapat dengan kita welcome komennya di sini dan akan kita highlight nanti. Iya. Correct. Ya, nanti mungkin kita akan bahas lagi di next episode-nya gitu. Dan buat kawan-kawan semua Konkowers, silakan like, komen dan subscribe video kita. Yes. Oke. Bisa juga yang mau join kita di podcast bisa email langsung di atas. Yes, atau DM sdkongkotime@gmail.com. Bisa juga DM kita masing-masing di atas @netiarosan dan @satriadewichandra. Yup. Oke. Dan jangan lupa kembali lagi kita ingat like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Jangan lupa share juga video kita juga. Yes. Mungkin buat kawan-kawan yang perlu tahu mengenai ini, kalian bebas share kemana aja video ini. Oke? Kalau gitu sampai sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa buat semuanya. Semangat. Bye-bye. Bye-bye.